Segera download Apa saja yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih salat-salat sunnah. Kita tahu bahwasanya ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya ibadah salat. Karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermi'raj, yaitu naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, kemudian mendapat kewajiban salat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika awal Allah Subhanahu wa taala wajibkan adalah 50 waktu sehari semalam. Dan Nabi terima aja. Kemudian Nabi turun ke langit kelima atau langit keenam. Kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad SAW untuk meminta takhfif, keringanan, dengan berkata, Inna ummataka la tutiku dzalik. Sungguhnya umatmu tidak mampu 50 waktu sehari semalam. Dan Nabi SAW mendengar nasihat dari saudaranya yang mulia Musa alaihissalam. Maka beliau pun naik ke atas, kembali lagi meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah beri keringanan. Setiap kali dikurangi 5. Ketika turun ketemu Nabi Musa, sudah jadi 45 waktu sehari semalam. Nabi Musa mengatakan, Inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu tidak mampu, minta keringanan, minta lagi keringanan. Terus Nabi Musa kasih nasihat sampai tinggal 5. Ketika 5, Nabi Musa menasihati lagi, minta keringanan. Kata Nabi SAW, aku malu untuk minta keringanan. Akhirnya Allah mengatakan atau ada suara mengatakan hiya khams wa hiya khamsun. Dia 5 waktu tetapi pahalanya seperti 50 waktu. Yang menjadi perhatian kita di sini, Allah mencintai ibadah salat sampai ingin mewajibkan bagi hamba-hambanya untuk salat 50 waktu sehari semalam, menunjukkan kecintaan Allah terhadap ibadah salat, ya. Namun alhamdulillah Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Musa. Kalau tidak ketemu Nabi Musa mungkin repot kita, ya. Karena 5 saja sekarang sebagian kita merasa sulit 5 waktu sehari semalam, bertabrakan dengan pekerjaan, dengan keperluan. Alhamdulillah ibadah 5 waktu sehari semalam sangat pas bagi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara waktu satu dan waktu yang berikutnya terkadang kita lalai dengan kesibukan dunia, dengan banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar. Kita butuh penyegaran, refresh setiap waktu-waktu tersebut untuk ingat kembali kepada akhirat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ibadah salat ibadah yang sangat dicintai sehingga Allah ingin ibadah tersebut banyak dalam sehari semalam. Oleh karenanya ada alternatif selain salat 5 waktu, ada namanya salat-salat sunnah. Kemudian di antara keutamaan perbanyak salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Sungguhnya kau tidak sujud sekali saja karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dan Allah akan menghilangkan dosa-dosamu. Semakin kita sering sujud kepada Allah, kita semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, wasjudu waqtarib. Sujudlah dan dekatlah. Orang semakin sujud, dia semakin dekat. Makanya dan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Dia semakin dekat. Sujud tersebut di dalam salat, ya. Oleh karenanya jangan sampai kita merasa diri kita dekat dengan Allah sementara kita orang yang sangat malas untuk salat. Dan bisa jadi kita merendahkan orang, ternyata orang itu sangat dekat dengan Allah. Kenapa dia sering salat, sering sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keistimewaan perbanyak sujud, di antara perbanyak salat. Di antara keistimewaan salat sunnah, dengan perbanyak salat sunnah seorang meraih derajat surga yang tertinggi. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah," kata Rasulullah sallallahu sal, mintalah. Dia mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku minta menemani engkau di surga. Kata Rasulullah sallallahu awa ghairu dzalik, tidak adakah permintaan yang lain? Ini permintaan berat. Ingin menemani Nabi di surga berarti surganya tinggi.
apakah ada permintaan lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, huwa dzak, saya ingin minta itu, menemani engkau di surga. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bantulah aku agar bisa memberi syafaat untukmu dengan kau sendiri harus banyak sujud. Kau sendiri harus banyak sujud. Nah, banyak sujud caranya bagaimana? Dengan salat sunnah. Enggak mungkin kita salat 5 waktu banyak sujud, nanti batal salat kita. Di antara memperbanyak sujud, di antaranya dengan berbanyak salat sunnah. Ini dalil bahwasanya orang perbanyak salat sunnah, dia semakin tinggi derajatnya dan semakin di surga. Tinggi derajatnya di surga. Dan di antara keistimewaan salat sunnah, fungsinya adalah untuk menambal kekurangan salat fardu. Dalam hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salat. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah, diaudit oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah salat. Fa in saluhat ya najaha ya. Kalau dia berhasil, salatnya baik, maka dia telah berhasil. Tapi kalau salatnya rusak, khaba wa khasir, maka dia telah merugi. Ya. Maka ketika diperiksa salat fardunya terjadi kekurangan, maka Allah berkata kepada para malaikat, "Unzuru hali abdi min tatawwu'in." Lihat kepada hambaku itu, apakah dia punya salat sunnah? Dan Allah tahu jawabannya. Kalau dia punya salat sunnah, maka digunakan untuk menambal kekurangan salat fardunya. Ya. Akan digunakan untuk menambal salat fardunya. Dan siapa di antara kita yang pede bahwasanya salat fardu kita sempurna? Kita salat fardu kita banyak kekurangannya. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa," ya, seorang hamba selesai dari salatnya tidak dicatat baginya illa nusfuha, kecuali hanya setengah pahala salatnya, au sulusuha, atau sepertiga, atau seperempat, atau seperlima, atau seperenam, sepertujuh, sampai sepersepuluh. Menunjukkan ibadah salat kita ini bisa jadi tidak sempurna. Nah, ada cara agar menambal salat tersebut sehingga pahalanya menjadi sempurna dengan perbanyak salat sunnah, karena fungsi salat sunnah diantaranya menambal kekurangan salat fardu. Dari sini, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh bahagia orang yang hobi salat. Sungguh bahagia orang yang hobi salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat qurratu aini fi salat." Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Dia menikmati salat. Bukan suatu beban yang ingin dia lepaskan, tapi dia nikmati salat tersebut. Bahkan Nabi SAW menjadikan salat sebagai tempat peristirahatannya. Kata Nabi SAW, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Bukan berikan beban kepada kami dengan salat, tidak. Bagi Nabi salat bukanlah beban, tapi suatu kondisi untuk menyegarkan dirinya, mengistirahatkan dirinya. Seorang berusaha sampai dia salat dan dia cintai ibadah salat tersebut. Sedikit demi sedikit sehingga dia rindu untuk salat. Lihatlah bagaimana para salaf dahulu, kalau kita baca bagaimana ibadah mereka. Imam Ahmad rahimahullah disebutkan dalam biografi beliau, jika beliau sehat, beliau salat 300 rakaat per hari. 300 rakaat per hari. Kalau beliau sakit, beliau salat 100 rakaat per hari. Kita kalau sehat berapa? Kalau sakit berapa? Imam Ahmad. Lihatlah bagaimana diriwayatkan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dia khatam Quran dalam 1 rakaat. Menikmati salat tersebut. Lihatlah bagaimana Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, yang ketika sedang salat malam dalam penjagaan pasukan, kemudian dia terkena anak panah. Kemudian dilanjutkan salatnya, terkena anak panah yang kedua, dia lanjutkan salatnya, terkena anak panah ketiga, baru kemudian dia selesaikan. Dia tetap berdiri, tidak bergerak-gerak. Ketika terkena panah yang ketiga, baru kemudian dia rukuk dan dia selesaikan salatnya. Ketika Ammar bin Yasir terjaga melihat badannya berlumuran darah, dia bertanya, "Kenapa kau tidak hentikan salatmu?" Dia bilang, "Saya sedang baca surat Al-Kahfi dan saya tidak ingin berhentikan di tengah jalan." Lihat bagaimana mereka bernikmat-nikmat dalam salat. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Zubair rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, disebutkan kalau beliau sudah salat habis maghrib, beliau salat sunnah, beliau tidak angkat kepala beliau kecuali adzan Isya. Kecuali adzan Isya, tenggelam dalam kenikmatan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha belajar untuk mencintai ibadah salat. Jangan salat cepat-cepat. Salat santai, nikmati salat tersebut. Kita berbisik-bisik dengan Allah. Kita di bumi berbisik-bisik dengan zat yang berada di atas arsy-Nya, di atas langit yang 7. Allah Maha mendengar. Dan Allah berfirman, "Wasta'inu bis sabri was salat." Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong kehidupanmu. Banyak masalah yang kita hadapi, banyak problematika. Terkadang kita larikan pada hal-hal yang tidak bermanfaat.
Curhat sana, curhat di medsos, curhat di Facebook, ya. Curhat pada teman-teman. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pentingnya kita mengenal salat sunnah agar kita terbiasa banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak teori tapi enggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ilmu yang kita pelajari berbuah amal. Di antara bentuk amal yang merupakan aplikasi daripada ilmu adalah salat. Adalah salat. Taib, kita akan bahas tentang salat sunnah. Salat sunnah banyak ya. Ada salat sunnah yang harian kita lakukan seperti salat rawatib yang menyertai salat 5 waktu, ada salat duha, ada salat malam ya, ada salat witir ya. Ada salat-salat yang disebut dengan salawat dzawatul asbab. Salat-salat ada sebabnya. Seperti salat istikharah, salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat gerhana, salat istisqa ya. Dan lain halnya, salat-salat yang lain. Kita mulai salat-salat sunnah pada kesempatan kali ini. Pembahasan cukup panjang adalah tentang salat-salat sunnah rawatib. Ini keseharian yang sering kita lakukan ya. Hukum-hukum terkait salat-salat sunnah rawatib. Apa yang dimaksud dengan rawatib? Rawatib jamak dari ratibah. Ratibah adalah yang selalu rutin, yaitu sunan at-tabi'ah lil faraid. Yaitu sunnah-sunnah yang mengikuti salat sunnah rawatib itu adalah salat-salat sunnah yang menyertai at-tabi'ah, menyertai salat fardu. Salat-salat fardu. Berapakah jumlah rakaat salat sunnah rawatib? Ada dua kelompok hadis. Hadis pertama menyatakan, mengisyaratkan bahwasanya salat sunnah rawatib adalah 12 rakaat, yaitu hadis Aisyah dan hadis Ummi Habibah. Ya, ketika Aisyah menjelaskan tentang salat sunnah rawatib, beliau berkata arba rakaatin qabla dzuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rakaataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini juga diutarakan semisal ini oleh hadis Ummu Habibah. Arba rakaatin qabla dzuhur wa rakaataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12 rakaat. Tapi ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan bahwasanya salat sunnah rawatib 10 rakaat. Kata Ibnu Umar, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal atau melihat dari Nabi 10 rakaat. Rakaataini qabla dzuhur, ini bedanya di sini. Kalau hadis Ummu Habibah, hadis Aisyah 4 rakaat sebelum zuhur. Adapun Ibnu Umar dia mengatakan rakaataini qabla dzuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Sisanya sama. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, sehingga totalnya 10 rakaat. Para ulama berusaha untuk menjamakkan tentang bagaimana mengkompromikan antara 14 dengan 12. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan beberapa cara kompromi. Intinya seorang terbaik adalah 12 rakaat. Tapi kalau dia misalnya agak lagi malas atau enggak enak badan atau apa, dia boleh 2 sebelum dan 2 sesudahnya. Yang terbaik adalah 12 rakaat, tapi kalau dia pilih 10 rakaat rawatib maka tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Adapun keutamaan salat sunnah rawatib adalah tadi Rasulullah SAW mengatakan man sabara ala thintai asyrata rakaah min sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sabar untuk salat 12 rakaat, itu salat sunnah rawatib, Allah akan bangunkan baginya istana di surga ya. Baik. Yang pembahasan kita pertama adalah jumlah salat rawatib. Kita bikin bagan ya. Yang pertama adalah nama salatnya, salat.
ini qobliyah, kemudian ba'diyah. Ba'diyah. Kita mulai dari subuh ya. Pertama salat subuh. Maka qobliyahnya dua rakaat. Ba'diyah tidak ada. Kemudian yang kedua salat zuhur. Zuhur tadi kita ada 2 atau 4. 2 atau 4 rakaat, terserah ya. Atau kita tulis 2 plus 2, boleh 2 4 rakaat, dan ba'diyah 2. Kemudian yang ketiga adalah asar. Asar qobliyah tidak ada, ba'diyah tidak ada. Kemudian 4 maghrib qobliyah tidak ada, ba'diyah 2 rakaat. Kemudian yang kelima isya qobliyah tidak ada, ba'diyah 2 rakaat. Ini jumlahnya berarti 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12. Ini adalah salat sunnah rawatib. Di sana ada salat-salat sunnah yang tidak dikatakan salat sunnah rawatib atau dikatakan salat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah tidak terlalu ditekankan. Yang perlu kita jaga yang ini. Subuh qobliyah 2 rakaat, zuhur qobliyah 4 atau 2 juga boleh. Ba'diyahnya 2, asar tidak ada, maghrib ba'diyah, isya ba'diyah 2 rakaat. Ada namanya salat-salat sunnah. Ada yang mengatakan rawatib ghairu muakkadah, ada yang mengatakan salat sunnah mutlak, istilah di kalangan para fuqaha. Di antaranya saya kasih tambahan ya, yaitu zuhur ditambah 2 rakaat. Boleh. Jadi setelah zuhur boleh 4 rakaat berdasarkan hadis man hafadha ala arba'in qabla dhuhr wa arba'in ba'daha ya haramallahu alaihi nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah akan haramkan baginya neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kita boleh 4 rakaat setelah zuhur, tapi yang rawatibnya 2 rakaat. Kita mau tambah 2 lagi boleh, tapi tidak rawatib. Artinya boleh lakukan, boleh juga tidak. Kemudian juga asar 4 rakaat ada. 4 rakaat sebelum asar. Ini juga bukan rawatib. Kata Nabi SAW, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Tapi ini bukan rawatib. Sama, sebelum maghrib juga ada, yaitu 2 rakaat. Kata Nabi SAW, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'a. Salatlah 2 rakaat, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang menghendaki. Sama, sebelum isya qobliyah kita juga boleh salat 2 rakaat. Ya, tapi ini juga bukan salat rawatib. Kata Nabi SAW, bainal adzanaini rakaatan. Di antara adzan dan iqamat silakan salat 2 rakaat. Nah, kita kasih keterangan. Warna hijau, warna biru rawatib. Kemudian yang warna merah rawatib tapi tidak muakkadah. Rawatib tapi bukan muakkadah, ghairu muakkadah, itu tidak tapi tidak ditekankan. Yang perlu kita jaga yang warna biru, yang warna biru. Ini terkait dengan salat-salat sunnah rawatib. Kemudian terkait Jumat maka Jumat para ulama sepakat ba'diyahnya 2 atau 4 ya, boleh. Adapun qobliyah Jumat maka khilaf di kalangan para ulama. Apakah ada salat qobliyah Jumat? Sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i mengatakan salat qobliyah Jumat. Yang benar, wallahu alam bisawab, tidak ada salat qobliyah Jumat. Tidak ada salat qobliyah Jumat karena tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mungkin pelaksanaan qobliyah Jumat. Kenapa tidak mungkin?
Karena waktu qobliyah itu kapan masuk? Waktu qobliyah itu masuk jika sudah masuk waktu sholat. Artinya kita tidak boleh qobliyah subuh kecuali sudah azan subuh. Kita enggak boleh qobliyah zuhur kecuali sudah azan apa? Zuhur. Sementara ketika sholat Jumat di zaman Nabi SAW, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, maka azan ketika khatib naik mimbar. Khatib datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dikumandangkan apa? Azan. Begitu azan cuma satu kali, zaman Utsman baru azan dua kali. Begitu azan selesai, khatib langsung berkhutbah. Kapan mau ada waktu salat qabliyah? Yang ada sebelum Jumat namanya salatul intizar. Salat intizaril imam, yaitu salat menunggu imam. Seorang boleh salat 100 rakaat juga boleh. Datang hari Jumat di masjid jam 8 pagi, kemudian salat 2 rakaat sampai imam naik mimbar, boleh. Tapi itu bukan qabliyah. Karena dia startnya sebelum waktu masuk salat apa? Jumat ya. Tapi enggak ada masalah, ini masalah apa namanya? Masalah khilafiyah, namun yang benar bahwasanya disunahkan bagi kita untuk salat intizarul imam. Datang ke masjid salat, mau 10 rakaat, 20 rakaat, dan kita boleh salat meskipun waktu terlarang sampai imam naik mimbar. Terserah, mau 2, mau 10, mau 12, mau 18, mau 20, mau 30, yang Allah mudahkan bagi kita. Dan itu bukan salat qabliyah, tapi salat menunggu kehadiran imam. Ini terkait dengan perkara pertama tentang jumlah salat rawatib. Perkara yang kedua mengenai waktu salat rawatib. Ibnu Qudamah rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya kita ada dua, ada qabliyah, ada ba'diyah. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Qabliyah awal waktunya adalah awal waktu qabliyah awal waktu atau awal masuk waktu salat atau azan. Azan atau masuk waktu. Saya ingatkan tadi kita enggak boleh salat qabliyah subuh kecuali setelah azan subuh. Kalau kita salat qabliyah sebelum subuh itu bukan pada waktunya, karena sebelum subuh itu waktunya salat malam dan salat witir. Enggak boleh saya salat qabliyah dulu baru saya ke masjid belum azan. Enggak boleh. Salat qabliyahnya tidak dianggap karena Ibnu Qudamah mengatakan salat qabliyah itu menyertai salat fardu dan salat fardu itu baru masuk waktunya ketika azan. Nah, setelah azan Anda baru boleh salat qabliyah, mau salat qabliyah zuhur atau salat qabliyah maghrib ya seperti tadi, tapi bukan rawatib, atau salat qabliyah subuh, maka harus masuk waktu. Akhirnya kapan? Akhir qabliyah ketika dilaksanakan salat. Jika dilaksanakan salat. Salat fardu tersebut. Artinya apa? Kapan berakhir waktu qabliyah salat zuhur? Startnya ketika azan zuhur, waktu berakhirnya ketika salat zuhur dilaksanakan. Sudah, kalau salat zuhur dilaksanakan berarti habis waktu qabliyah. Adapun ba'diyah akhirnya, oh ini tadi apa namanya? Salah ya. Awal, akhir adalah dilaksanakannya salat fardu yang bersangkutan, fardu yang terkait. Baik, adapun ba'diyah, kapan awal waktu ba'diyah adalah setelah salat fardu terkait. Kapan kita boleh melaksanakan salat ba'diyah zuhur? Setelah salat zuhur baru kita salat ba'diyah. Kapan akhir waktu? Akhir waktu ketika azan waktu salat berikutnya. Contoh misalnya azan zuhur jam 12. Azan asar jam 3. Saya sudah selesai salat zuhur jam 12:30.
Apakah saya boleh solat ba'diyah jam 2:30? Jawabannya boleh. Tapi yang afdal segera, jangan ditunda. Yang afdal adalah habis solat zuhur kita solat ba'diyah. Tapi seandainya saya habis solat zuhur ternyata ada urusan, saya harus ngantar ibu ke rumah sakit, saya harus belanja ini, belanja anu, ya saya belum solat ba'diyah. Saya boleh solat ba'diyah yang penting sebelum adzan asar. Saya bukan nyuruh nunda salat ba'diyah, saya boleh, tapi yang terbaik adalah disegerakan. Disegerakan. Sama ba'diyah maghrib sampai kapan? Pokoknya kamu sudah selesai salat maghrib, silakan salat ba'diyah. Misalnya maghrib jam 6, isya jam 7:30. Kalau saya salat ba'diyah maghrib jam 7 boleh. Meskipun yang terbaik adalah begitu selesai salat maghrib kamu salat ba'diyah, tapi kalau kamu tunda karena ada keperluan sehingga kamu sholat ba'diyah maghrib jam 7:15 enggak ada masalah, yang penting sebelum adzan isya. Ini adalah waktu sholat sunnah rawatib terkait dengan qabliyah maupun ba'diyah. Nah ini jika dikerjakan di luar waktu namanya qadha. Jika dikerjakan di luar waktu yang ditentukan namanya qadha. Salat qadha. Maka kita masuk pada pembahasan berikutnya. Apakah salat rawatib boleh diqadha? Ini pembahasan berikutnya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang bolehkah mengqadha salat qabliyah. Yang benar, pendapat yang lebih kuat, boleh mengqadha salat rawatib. Dalilnya sangat banyak, Saya sebutkan dalil-dalilnya. Silakan bagi yang punya buku, silakan buka halaman 14, jilid kedua buku bekal salat halaman 14. Di antara dalil akan hal ini ya. Pertama, dalil tentang bolehnya mengqadha salat sunnah rawatib di antaranya keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalli ya idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau dia lupa suatu salat ya, maka dia melakukannya ketika dia ingat. Artinya ini menunjukkan siapa yang beruzur sehingga tidak bisa salat fardu, maka dia boleh mengerjakan ketika dia ingat, ketika hilang uzur tersebut meskipun keluar waktu. Dan perkataan Nabi man nasiya an salatin ya, ini umum, siapa yang lupa tentang salat terkait salat fardu maupun salat sunnah, salat rawatib. Di antara dalil akan hal ini juga Rasulullah SAW pernah bersabda, man lam yusalli raka'atil fajri falyusallihima ba'da ma tatla'u syamsu. Perhatikan, kata Nabi, siapa yang tidak sempat salat 2 rakaat sebelum subuh, maka salatlah setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit. Misalnya kita datang ke masjid, sudah salat subuh, ya sudah kita masuk ikut salat subuh. Kita mengqadha salat qabliyah subuh nanti pas waktu duha, setelah matahari terbit. Pernah ada seorang sahabat yang dia salat qabliyah subuh, setelah salat subuh langsung. Hadis Qais ya. Hadis Qais saya bacakan. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uqimatis salat. Rasulullah SAW suatu keluar untuk salat subuh dan salat sudah diiqamatkan. Fa sallaitu ma'as subh, kata sahabat, saya pun salat subuh bersama Nabi. Tsuman sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wajadini usalli. Setelah Rasulullah SAW selesai salat subuh, saya salat lagi 2 rakaat. Rasulullah lihat aku salat 2 rakaat. Maka Rasulullah SAW tegur, "Mahlan ya Qais, as-salatani ma'an?" Wahai Qais, sebentar, kenapa kau salat 2 kali dalam waktu yang sama? Qultu ya Rasulullah, inni lam akun rak'atail fajr. Ya Rasulullah, saya tadi belum sempat salat 2 rakaat qabliyah subuh. Kata Nabi, fala idzan, kalau gitu enggak ada masalah. Jadi bagi orang yang tidak sempat salat qabliyah subuh, dia boleh melakukan 2 cara. Cara terbaik dia qadha nanti di waktu duha, itu yang terbaik. Dan dia kalau takut di waktu duha banyak kesibukan, dia boleh qadha setelah salat subuh. Tapi yang dianjurkan oleh Nabi adalah setelah terbit matahari. Dan Nabi sendiri pernah dalam suatu safar, Rasulullah SAW ketiduran dan Rasulullah SAW salat setelah matahari terbit. Rasulullah SAW salat qabliyah dulu baru salat fajar. Saya bacakan hadisnya, hadis Ibnu Umar. Idh kunna qad ra'ayna Rasulullah SAW lamma nama an salati subhi. Kami pernah bersama Nabi dan kami lihat Nabi ketiduran salat subuh, yaitu ketika safar dengan para sahabat semuanya ketiduran.
Hatta tala'ati syamsu, tidak ada yang bangun salat subuh sampai matahari terbit. Shalla hina hallati salatu lahu ba'da adhani Bilalin laha raq'atainil fajri thumma shalla salatal fajri. Maka ketika matahari sudah terbit, semua sudah terbangun, Nabi suruh Bilal untuk azan, mengumandangkan azan. Setelah mengumandangkan azan, Rasulullah salat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian Rasulullah salat subuh. Ini dua-duanya diqadha. Subuhnya diqadha, qabliyahnya juga diqadha. Ini dalil bahwasanya salat rawatib bisa diqadha. Kemudian juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri shallahunna ba'dahu. Rasulullah SAW dikatakan hadis Aisyah kalau tidak sempat salat 4 rakaat sebelum zuhur, Rasulullah SAW qada setelah zuhur. Rasulullah qada setelah zuhur. Dan ini menunjukkan bahwasanya salat rawatib bisa diqada ya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah salat 2 rakaat setelah asar. Rasulullah ditanya oleh Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, ini salat apa setelah asar?" Tidak ada salat ba'di asar. Kata Rasulullah SAW, "Wa innahu atani nasun min Abdul Qais." Tadi ada tamu dari kabilah Abdul Qais, "Fashaghaluni an rak'ataini allataini ba'da dhuhri fahuma hatan." Tamu-tamu ini membuat saya tidak sempat salat ba'diyah zuhur, maka saya kerjakan setelah asar. Inilah 2 rakaat yang saya kerjakan setelah asar adalah qada dari salat ba'diyah zuhur. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya salat rawatib bisa diqadha. Salat rawatib bisa diqadha. Baik. Di mana tempat pelaksanaan? Tempat pelaksanaan. Yang terbaik di rumah. Yang terbaik di rumah. Tapi boleh meskipun di masjid. Yang terbaik di rumah, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah." Sebaik-baik salat adalah salat seorang di rumahnya, kecuali salat fardu. Jadi kalau kita salat qabliyah ba'diyah, yang terbaik adalah di rumah. Namun boleh kita salat di masjid. Ya. Kata Ibnu Umar ketika menjelaskan tentang salat rawatib Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, adapun sebagian salat fa fi baitihi. Sebagian salat rawatib Rasulullah SAW salat di rumahnya. Demikian juga salat ba'diyah Jumat. Rasulullah SAW salat, kalau beliau di masjid beliau salat 4 rakaat ba'diyah, kalau beliau di rumah beliau salat ba'diyah 2 rakaat. Ini dalil bahwasanya salat qabliyah ba'diyah boleh dikerjakan di masjid, namun yang terbaik adalah di rumah. Kevin? Sudah. Baik, hukum-hukum yang selanjutnya, hukum-hukum salat rawatib. Yang keempat, jika iqamat dikumandangkan, jika iqamat, apa masih boleh salat qabliyah? Jawabannya, jika masih memungkinkan untuk mendapatkan salat fardu sebelum, maksudnya masih mendapatkan rakaat, maka masih boleh melanjutkan salat qabliyah. Maksudnya bagaimana? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza uqimatis salat fala salata ilal maktubah." Kata Nabi, kalau sudah diiqamatkan salat, maka tidak boleh ada salat yang lain kecuali salat fardu. Seorang baru salat qabliyah, Allahu Akbar, dia baru rakaat pertama, tiba-tiba ada qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah Rasulullah ya Rasulullah, maka hendaknya dia batalkan salatnya. Kemudian dia ikut salat fardu. Nanti dia bisa qadha, enggak ada masalah. Tapi kalau dia qomat, dia sudah rakaat kedua dan dia sudah ruku, sudah mutasyahud, lanjutkan aja, selesai. Yang penting setelah dia salat rawatib dia masih mendapatkan rakaat pertama. Tapi kalau tidak memungkinkan dapat rakaat pertama, maka dia batalkan. Dan dia ikut salat fardu. Ya. Jadi jawabannya, jika masih memungkinkan dapat rakaat pertama salat fardu,
fardu maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak mungkin maka batalkan salat qobliyahnya kemudian langsung salat fardu. Masalah berikutnya, masalah kelima, salat rawatib ketika safar bolehkah? Atau hukum salat rawatib ketika safar? Salat rawatib ketika safar. Tentu ada khilaf dalam masalah, tapi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab ada dua kondisi. Dua kondisi. Kondisi pertama, jika dia mengqashar salat. Maka tidak perlu salat rawatib kecuali adalah qobliyah subuh. Misalnya saya safar, saya pergi ke pantai, saya pergi ke gunung, dan saya sholat 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Dalam kondisi demikian tidak perlu sholat sunnah rawatib. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dia mengatakan tidak ada dalil bahwasanya Rasulullah SAW pernah qobliyah atau ba'diyah ketika safar, enggak ada. Rasulullah SAW hanya sholat 2 rakaat, kecuali qobliyah subuh. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, apakah ketika safar ataupun tidak safar. Sehingga kalau kita safar tetap 2 rakaat sebelum subuh. Ini kondisi Nabi ketika Nabi mengqashar salat. Adapun jika kita salatnya 4 rakaat, jika kita salatnya seperti yaitu tanpa diqashar. Kok bisa tanpa diqashar? Karena kita jadi makmum. Kita musafir tapi kita salat di masjid masyarakat. Sehingga kita pun salat isyanya 4 rakaat, salat zuhurnya pun 4 rakaat, salat isyanya juga, salat asarnya juga 4 rakaat. Dalam kondisi kita seperti kita umrah, ketika kita umrah kita ke Masjid Nabawi, kita salatnya bukan salat di kamar, kita salat bersama imam. Ketika salat bersama imam sama imam di Masjid Nabawi, kita salatnya sempurna. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, dalam kondisi seperti ini sebagian ulama berfatwa seperti Syekh bin Baz kalau tidak salah bahwasanya kita boleh rawatib. Kenapa kita boleh rawatib? Karena bentuk salat kita seperti bukan salat musafir. Ini boleh rawatib. Ini dipraktikkan oleh sebagian guru-guru kita ketika kita hajian sama mereka, mereka salat misalnya salat 4 rakaat, mereka salat qobliyah, salat ba'diyah. Karena kondisi posisi salat mereka seperti salat orang yang sedang mukim, dan orang mukim dia boleh qobliyah dan ba'diyah. Adapun kalau kita salat di qashar, ngapain kita qobliyah, ngapain kita ba'diyah? Karena salat 4 saja jadi 2, ngapain kita tambah 2 sebelumnya, 2 sesudahnya? Ya sudah, kalau jadi 2 itu keringanan. Dan itu yang terbaik. Sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi SAW, dan Nabi ketika safar dan dengan salat di qashar, Nabi tidak pernah qobliyah, tidak pernah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Tapi kalau kasusnya tadi kita salatnya seperti orang mukim karena kita jadi makmum, maka ini boleh salat rawatib karena model salat kita adalah model salat orang mukim. Ini boleh rawatib karena model salat kita seperti salat mukim. Salat orang yang tidak musafir. Tapi perkara berikutnya yang keenam, cara rawatib jika salat di jamak. Cara salat rawatib jika menjamak salat. Kita jamak salat, artinya misalnya saya ada keperluan sehingga saya jamak zuhur dan asar. Saya tidak musafir. Saya tidak musafir, tapi saya ada hujan misalnya, atau ada ketakutan, boleh kita menjamak. Atau angin yang kencang, kita boleh menjamak. Jamaknya zuhur dan asar 4 rakaat. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah menjamak salat dan beliau di Madinah. Bukan karena min ghairi khaufin wala matarin.
Bukan karena rasa takut, bukan karena hujan, tetapi untuk meringankan umatnya. Artinya ada kondisi kita boleh menjamak salat tanpa safar. Jadi bukan berarti kalau jamak harus qashar dan qashar harus jamak, enggak. Ini dua hal yang berbeda. Ya, contohnya kalau kita menjamak salat ada keperluan, bagaimana cara kita salat qabliyah dan ba'diyah? Caranya kalau kita misalnya menjamak zuhur dengan asar. Contoh, menjamak zuhur dan asar. Baik, untuk jamak zuhur dan asar yang ada cuma qabliyah zuhur. Yang ada qabliyah zuhur dan cuma ba'diyah zuhur. Asar tidak ada salat rawatibnya. Terus bagaimana pelaksanaannya? Caranya pertama bagaimana cara menjamak zuhur dan asar? Caranya kita pertama zuhur salat qabliyah dulu. Qabliyah zuhur. Kemudian salat zuhur 4 rakaat. Kemudian 3 asar 4 rakaat, baru kemudian ba'diyah zuhur. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya kalau kita menjamak salat tidak boleh kita kerjakan rawatib di antara salat tersebut, entah sebelum atau sesudahnya. Kalau kita perhatikan asar dan zuhur ada qabliyah ada ba'diyah, asar tidak ada qabliyah tidak ada ba'diyah. Terus bagaimana caranya? Ya kita qabliyah dulu, baru kemudian kita salat zuhur 4 rakaat. Kemudian kita sholat asar 4 rakaat, baru kita ba'diyah zuhur. Nah, bagaimana kalau menjamak maghrib dengan isya? Dua-duanya ada ba'diyah maghrib, tapi qabliyahnya enggak ada. Kalau menjamak maghrib dengan isya mudah, langsung sholat maghrib, langsung sholat isya, langsung ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Caranya demikian. Kalau maghrib dengan isya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Itu cara untuk salat rawatib jika menjamak salat. Ini menjamak maghrib dan isya. Caranya nomor 1 maghrib dulu, kemudian 2 isya, kemudian 3 qabliyah maghrib, baru kemudian 4 qabliyah isya. Enggak sampai ya. Baik. Ini kira-kira hukum-hukum yang terkait dengan salat sunnah rawatib. Sudah, Bin? Masih ada waktu atau enggak, Bin? Masuk salat duha. Ini masuk salat duha panjang, coba apa kita lanjut salat duha atau kita buka tanya jawab? Salat duhanya panjang juga. Gimana, Pak Moderator? Dr. Agung? Ya, Ustaz, mungkin bisa dibahas 14 bagian. Oke, salat kita lanjut ya. Lanjut. Ya. Oke. Kita baca sekarang pembahasan berikutnya adalah salat duha. Hukum-hukum yang terkait dengan salat duha. Yang pertama, disyariatkan atau definisi waktu salat duha.
Waktu salat duha awal adalah kurang lebih seperempat jam setelah sunrise, terbit matahari. Akhir adalah kurang lebih ya sekitar 7 menit sebelum azan zuhur. Yaitu waktu terlarang. Nah, ini adalah awal salat duha. Kita kapan boleh waktu salat duha? Pokoknya misalnya sunrise, matahari terbit jam 6, berarti jam 6 seperempat kita baru mulai salat duha. Kapan akhirnya? Yang penting 7 menit atau 10 menit sebelum azan zuhur kita masih boleh salat duha. Misalnya azan zuhur jam 12. Setengah 12 kita masih boleh salat duha. Tapi waktu yang terbaik, perhatikan. Waktu yang terbaik hina tarmidul fisal. Ketika anak onta kepanasan. Ketika dia menderum kemudian karena matahari kencang mulailah pasir-pasir itu membuat dia kepanasan sehingga dia mulai bergoyang-goyang. Waktu yang terbaik itu kira-kira kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala kurang lebih jam 10.30 AM kira-kira pagi 10.30 jam 11 ini waktu yang terbaik untuk salat duha. Salatul awwabin hina tarmidul fisal, salatnya awwabin orang yang sering kembali salat duha ketika anak unta kepanasan. Kemudian masalah kedua, apakah salat duha dianjurkan setiap hari? Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Iya, ada yang mengatakan tidak. Masing-masing punya dalil ya. Namun yang benar wallahu ta'ala alam bisawab ya, bahwasanya dianjurkan untuk salat duha setiap hari. Berdasarkan dalil yang saya sebutkan berikut ini ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Dzar, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Wajib setiap hari bagi setiap kalian untuk mensedekahkan sendi-sendinya. Dan itu diwajibkan setiap hari. Tapi caranya bagaimana? Harus dengan cara sedekah. Kemudian Rasulullah sebutkan caranya, faqulu tasbihatin sadaqah. Caranya setiap bertasbih sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah, bertakbir sedekah, beramar ma'ruf sedekah, bernahi munkar sedekah. Wa yujizu min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu semua bisa diwakili dengan 2 rakaat ketika waktu duha. Rasulullah mengatakan yusbihu setiap pagi wajib untuk bersedekah dan sedekah itu bisa diwakili dengan 2 rakaat salat duha. Berarti 2 rakaat salat duha dianjurkan setiap hari. Ya. Demikian juga hadis misalnya wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan ya kata Abu Hurairah, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Di antaranya raq'atai duha. Beliau berkata, "Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr." Puasa 3 hari setiap bulan. Raq'atai duha, salat 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam. Tidur sebelum tidur saya witir dulu. Ya. Ini menunjukkan itu adalah salat sunnah harian. Kemudian dalam hadis Nuaim ibn Hammar al-Ghatafani, "Ya ibn Adam la ta'jiz an arba rakaat min awalin nahar akfika akhirahu." Wahai anak Adam, jangan sampai kau tidak mampu untuk salat 4 rakaat di awal hari, aku akan mencukupkan urusanmu di akhir hari. Dan ini juga adalah salat duha ya. Taib. Jadi dianjurkan untuk setiap hari, ini yang benar ya. Ya, benar. Berikutnya, perkara yang berikutnya yang ketiga adalah jumlah rakaat. Minimal 2 rakaat. Adapun maksimal ada khilaf. Ada yang mengatakan 8 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat. Ada yang mengatakan tanpa batas. Dan ini pendapat yang lebih benar, tanpa batas. Ya. Adapun dalil yang menyatakan Rasul paling maksimal ada 8 rakaat, ini pendapat Syafi'i dan Hanabilah, karena
dalam hadis Ummu Hani ya, bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, "Tsumma shalla thamana rakaat subhatat duha." Rasulullah SAW salat 8 rakaat. Ya. Berarti paling maksimal 8 rakaat. Pendapat yang lain seperti pendapat Hanafiyah maksimal 12 rakaat. Kenapa? Dalam suatu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shalat duha thintai asyrata rakaah." Siapa yang salat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Tapi hadis ini dhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Pendapat yang lebih tepat bahwasanya tidak ada batasannya. Apa dalilnya? Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, "Kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha?" Berapa rakaat Rasulullah SAW salat duha? Kata Aisyah, 4 rakaat. Rasulullah SAW salat duha 4 rakaat, wa yazidu ma syaa Allah azza wa jalla. Kemudian Rasulullah tambah, terserah Allah. Terserah yang Allah kehendaki. Artinya tidak ada batasan jumlah tertentu, ya. Tapi silakan 2 rakaat. Yang penting salat duha 2 boleh, 4 boleh, tetapi tidak ada batasan waktu tertentu. Kemudian bolehkah salat duha berjamaah? Hukum salat duha berjamaah. Maka yang benar adalah boleh sesekali, karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Dari hadis Idban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW shalla fi baitihi subhatat duha faqamu wara'ahu fasallau bi salatihi. Rasulullah SAW pernah salat duha di rumahnya, di rumah Idban bin Malik, salat duha, maka para sahabat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwasanya salat duha dilaksanakan berjamaah boleh sesekali, tapi bukan rutinitas. Ya, boleh namun sesekali. Taib. Berikutnya kita bahas tentang salat isyraq karena kaitannya dengan salat duha. Salat syuruk. Apa itu syuruk? Syuruk adalah awal waktu duha. Syuruk adalah awal waktu duha. Kapan tadi kita sebutkan? Yaitu kira-kira 1/4 jam setelah sunrise. Setelah sunrise. Apa bedanya salat syuruk dengan salat duha? Salat syuruk adalah salat duha yang spesifik. Dia bagian dari salat duha, tapi dia salat duha yang spesifik. Spesifiknya apa? Yaitu diawali dengan salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian lalu diam di masjid hingga syuruk. Lalu salat duha. Kemudian yang ketiga, lalu salat duha. Jadi dia adalah salat duha namun spesifik, ya. Karena diawali dengan salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia diam di masjid, tidak kemana-mana, kemudian dia salat duha di awal waktu, namanya salat syuruk. Ini bedanya salat syuruk dengan salat duha, jadi dia salat duha yang spesifik. Adapun pahalanya adalah seperti pahala haji. Pahala haji atau umroh yang sempurna. Namun permasalahan ini semua ada khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tentang keabsahan salat syuruk. Ya, karena hadis tentang salat syuruk memang datang dalam beberapa hadis dari banyak sahabat, ya. Saya jelaskan di sini, ya. Di antaranya dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian hadis Abu Umamah Al-Bahili. Hadis Utbah bin Abad, hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar. 5 sahabat meriwayatkan tentang salat syuruk. Tetapi semua sanad 5 sahabat ini, ya, ada Anas, ada
apa tadi Abu Umamah Al-Bahili, ada Utbah bin Ad, ada Aisyah, ada Ibnu Umar. 5 sahabat ini meriwayatkan hadis dari Nabi SAW tentang salat syuruk. Tetapi 5 sahabat ini semuanya datang dalam perawinya dhaif semuanya. Perawinya dhaif semuanya dan perawinya dhaifnya dhaif jiddan, yaitu semuanya dhaifnya parah. Sehingga khilaf di kalangan para ulama, apakah sanad yang 5 ini yang semua rata-rata dhaif jiddan, sangat lemah, bisa saling menguatkan menjadi derajat hadis hasan li ghairihi, maka ini tempat ijtihad di kalangan para ulama. Tempat ijtihad di kalangan para ulama. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani rahimahumullah jami'an, mereka mengatakan iya hadis ini naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Dengan begitu mereka mengatakan disyariatkan salat syuruk dan pahalanya adalah seperti haji sempurna atau umrah sempurna. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, hadis-hadis ini sangat lemah sehingga tidak bisa saling menguatkan. Kalau hadisnya tidak begitu lemah, datang satu jalan tidak begitu lemah, satu jalan tidak lemah, maka saling menguatkan naik menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Jadi hadis hasan karena saling menguatkan. Tapi karena hadisnya sangat lemah, tidak bisa saling menguatkan, maka hukumnya hadis yang lemah. Sehingga mereka mengatakan hadis-hadis yang datang dalam salat syuruk semuanya dhaif, maka tidak diamalkan. Maka tidak diamalkan. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya lebih condong bahwasanya hadis-hadisnya lemah, tidak saling menguatkan. Tetapi barang siapa yang mengamalkan silakan. Karena kalau kita perhatikan 3 amalan tersebut, salat subuh berjamaah disyariatkan. Duduk sampai syuruk, sampai matahari terbit juga disyariatkan berdasarkan hadis Jabir bin Samurah. Saya bacakan. Ketika Simak bin Harb bertanya kepada Jabir bin Samurah, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sering bermajlis dengan Nabi?" Qala, "Na'am katsiran." Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, "Saya sering duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha." Rasulullah SAW kalau sudah salat subuh dia tidak beranjak dari tempat dia salat subuh. Hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Fa idza tala'at asy-syams qama. Ketika sudah terbit matahari beliau pun pergi. Wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah fayathakun wa yatabassam. Sementara para sahabat ngobrol di masjid dan mereka cerita tentang dulu kami jahiliyah kayak seperti mereka tertawa-tertawa mengingat masa jahiliyah mereka. Nabi lihat, Nabi tidak mengingkari, Nabi hanya tersenyum. Jadi amal setelah salat subuh nunggu sampai waktu syuruk itu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat duha juga ada dalilnya banyak. Sehingga barang siapa yang menggabungkan amal ini, dia salat subuh di masjid, dia nongkrong sampai terbit matahari, itu semuanya sunnah. Dia salat duha juga sunnah. Tetapi jadi masalah pahalanya. Ini sahih atau dhaif, itu jadi masalah. Maka sebagian ulama memandang hadisnya dhaif, sebagian ulama memandang hadisnya hasan. Dan kita tahu di antara para ulama memudah-mudahkan dalam masalah hadis dhaif dalam fadhail a'mal. Mereka mengatakan hadis dhaif dalam fadhail amal boleh disebarkan jika amal tersebut memang sudah disyariatkan. Jika amal tersebut memang sudah disyariatkan. Contohnya salat duha kita tahu disyariatkan. Nah, terkadang datang pahala khusus ini datang dalam sanad yang lemah seperti dalam kisah atau dalam masalah salat syuruk. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan salat syuruk silakan, adapun pahalanya diperselisihkan para ulama tentang hadisnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.